Saya rekam dulu deh biar nanti tidak lupa. Kalau yang di depannya ada laptop, silakan langsung dipraktikkan. Bagi yang tidak ada, mungkin nanti bisa menggunakan rekaman ini untuk belajar. Meskipun memang sudah banyak di luar sana yang mungkin lebih baik daripada saya dalam menjelaskan, karena dosen dan guru itu sebenarnya nanti bersaingnya dengan para YouTuber. Artinya ini sudah merupakan perubahan zaman yang luar biasa signifikan ya. Artinya saya yakin dari kalian sudah ada yang menjadi YouTuber atau vlogger atau Instagram kreator, itu nantinya akan mengalahkan posisi guru sebenarnya. Dan itu yang perlu menjadi pertimbangan kita sebagai guru bahasa Arab di masa depan. Kalian kan nanti akan 5 tahun lagi yang lulusnya. Nanti 5 tahun lagi mungkin teknologi udah lebih canggih daripada sekarang. Nah, baik. Nah, anak sekalian, saya ingin share screen. Baik. Kelihatan nggak ini? Makanya screen yang saya share, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Apa yang dilihat? Ada template, Pak. Template ya. Bentar ya. 1 menit. Baik, ini merupakan Google Form, artinya Google penyedia untuk mengambil data. Jadi begini, saya akan simulasikan bagaimana saya akan mengambil data Anda dengan cepat. Nah, anak-anakku sekalian, makanya kemarin saya tadi saya minta Anda untuk udah punya akun Google belum gitu. Nah, jika sudah, kalian langsung saja masuk ke web untuk membuat Google Form gitu. Form.google gitu. Jadi itu salah satu fasilitas ya. Nah, misalkan begini, saya ingin mengambil data usia Anda. Data usia, kemudian data domisili sama jenis kelamin. 3 itu aja. Nah, kalau zaman dulu itu kita susah sekali mengambilnya. Tapi sekarang saya ingin mencoba mensimulasikan untuk membuat itu dan langsung ditampilkan di spreadsheet di Microsoft Excel. Pertama, langkahnya itu Anda masuk ke Google Form. Ingat ya, Google Form tulisannya. Google Form bukan Google Docs, tapi Google Form. Itu salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google untuk bisa kita membuat menyaring data. Pertama kita buat blank. Nah, kemudian kita buat di sini misalkan data mahasiswa PBA kelas B. Kelas B 2020. Seperti itu. Nah, di sini kita buat saja pertanyaan dasar ya. Artinya di sini kita buat pertanyaan misalkan jenis kelamin pertama. Nah, di sini kita buat misalkan di sini laki-laki, kemudian di sini perempuan. Gitu ya. Perempuan. Nah, kalau sudah hanya 2, kita di sini pilih multiple choice karena di sini banyak sekali jenis jawaban seperti apa yang diinginkan gitu. Misalkan kalian ingin bertanya tentang sesuatu dengan jawaban pendek, pilih short answer. Kalau bertanya sesuatu pengen jawaban yang panjang, pilih paragraf. Nah, atau Anda menginginkan checkbox, ini silakan pilih checkbox. Tapi karena saya menginginkan Anda memilih salah satu, maka pilihannya multiple choice. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa diklik required-nya nih, karena ini nanti akan menjadi wajib dijawab. Nah, ini pertanyaan pertama. Udah ya, jenis kelamin. Sekarang kita mau nambah pertanyaan selanjutnya. Caranya ketik add question di sini. Di sini kita add question, kemudian diklik. Nah, di sini keluar pertanyaan selanjutnya. Nah, apa yang mau ditanya? Kalau tadi jenis kelamin, maka mungkin sekarang domisili ya. Kita mau coba domisili. Nah, di sini bisa kalian tuliskan multiple choice juga. Misalkan option 1 Jabodetabek.
Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Jawa Barat misalkan. Yang ketiga Jawa Tengah. Yang keempat Jawa Timur. Yang terakhir luar Jawa. Nah, itu aja. Karena kebanyakan nanti. Nah, kalau sudah, ini masih sama ya, tipenya sama yang di atas pilihan. Kemudian kita multiple choice dan ininya jangan lupa kita require-kan. Nah, udah kan? Nah, kemudian yang ini udah dua, jenis kelamin, laki-laki perempuan, kemudian domisili, dan terakhir apa ya tadi yang mau diminta datanya ya? Masih ingat nggak tadi saya ngomong apa ya? Selain umur, Iya, Pak. Pak. Usia, Pak. Iya, iya. Nah, kalau di sini usia. Nah, di sini usia kita pilih aja pakai rentangan gitu ya. Misalkan pakai rentangan, ini boleh juga pakai multiple choice gitu ya. Yang ini usianya rata-rata kalian kan dari mulai 17 ya. 17 sampai 20 atau langsung aja di sini 20 sampai 25 nah, gitu. Jadi ada dua choice yang kita ini kan. Ada yang di bawah 17 tahun di sini? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Ada. Oke, baik. Nah, ketika sudah, ini taruhlah kita ingin mengambil tiga data ini dari data mahasiswa kelas B 2020. Nah jadi saya nggak usah nulis nama karena ini hanya mencoba saja biar kalian nanti bisa praktek ya. Nah, kita sudah selesai, lalu kita buat di sini, kita kirim nih. Kita setting dulu. Nah, kita setting di sininya jangan di restrict. Kalau ini restrict itu maksudnya terbatas. Hanya yang pakai email UHAMKA saja yang bisa mengakses. Nah, di sininya jangan diklik, jangan di restrict. Tapi biar semuanya bisa apa namanya? Biar bisa mengakses semua. Nah, udah di save terus di send. Ketika di send, nah ini di sini kalian langsung saja pilih gambar yang ini, yang kayak rantai kecil ini. Kemudian nanti akan keluar link karena terlalu panjang, klik aja shorten URL dan copy. Nah, gitu ya. Nanti akan saya langsung kirim ke sini, ke Zoom ini. Kalian langsung ngisi ya. Langsung ngisi sekarang juga gitu. Jadi saya langsung copy dan ini sudah aktif gitu. Jadi saya langsung kirim ke kalian di sini di pesan ya. Chat. Nah, udah ya, udah saya kirim. Nah, silahkan kalian isi dan saya akan melihat di respons di sini. Nah, gitu. Saya kasih waktu ya 5 menit lah. Kalian kayaknya nggak sampai 5 menit deh, cukup ngisi gitu doang mah cepet ya. Ya, coba silakan. Nah, udah ada satu respon tuh. Kelihatan kan? Siapa nih yang ngisi? Langsung ada 2. Nah, 4. Ya, silakan diisi semuanya. Halo, bagus. Halo. Hah? Bagus. Bagus.
Oke, sudah terlihat ya, anak-anakku sekalian. Jika terlihat di layar secara real time gitu ya, di sini saya sudah melihat ada 28 orang yang menjawab, dan kalian sudah bisa melihat ya data yang masuk nih ya. Data yang masuk itu 57% perempuan atau berjumlah 16 orang, 12 atau 42,9% laki-laki berjumlah 12 orang. Nah, jadi ini datanya langsung terlihat dan ini data matang ini udah diolah sama Google Form ya. Jadi kalau kemarin antum melihat yang di video itu berbentuk Excel dan harus diolah secara manual, maka Google Form itu bisa mengolah secara real time dan data ini sudah bisa ditampilkan gitu. Artinya ketika kalian ditanya berapa jumlah mahasiswa PBA kelas B secara jenis kelamin, oh kebanyakan perempuan karena 58% gitu. Datanya dari mana? Lah ini datanya. Gitu. Nah, ini latihan ya, latihan kan kalau mau nanti mengadakan sebuah riset, mengadakan sebuah survei kecil-kecilan, misalkan apakah kamu suka sama saya, kamu tes 10 orang, nah, dan 10 orang itu berapa yang suka sama kamu? Iya atau tidak aja jawabannya, jangan kadang-kadang, jangan sedang gitu, karena itu nanti ambigu. Karena ini makanya pertanyaannya kan jelas gitu, laki-laki perempuan gitu, nggak ada pertanyaan yang tidak memilih jawaban gitu, berarti kan dia ragu laki-laki atau perempuan. Nah ini langsung terdata 60 orang 60% ya yang ditampilkan dan domisili. Lihat, kalau kita lihat domisili, lihat di gambar yang ini, maka kita akan menemukan bahwa 76% berasal dari Jabotabek. Nah, 76% dari Jabotabek, sisanya dari ada yang dari Jawa Barat 10%, ada yang dari Jawa Timur 3%, luar Jawa 1%, Banten 1%, Aceh 1%, seperti itu. Karena nulis lainnya gitu ya. Nah, usia mayoritas rata-rata atau lebih maksimal kebanyakan gitu ya, ada di 17 sampai 20, 83%, dan sisanya 16% ada di. Baik. Nah, ini data mentah ya, data matang. Kita bisa copy, bisa copy chart ini kepada Microsoft Word. Jadi kalau kemarin kita membuat secara manual di awal-awal dulu menggunakan Microsoft Word dengan data yang kita dapatkan dari mana tahu, maka ini data real yang bisa kita dapatkan langsung dari kalian. Nah, kita copy saja ini, kita copy ke Microsoft Word, langsung paste, langsung dapat ini. Nah, kalau kita mau melihat per pertanyaan, maka kita klik di sini. Nah, maka yang menjawab perempuan tuh ada 18. Nah, jadi ini kita melihat secara, atau kita mau melihat jawaban per orang. Nih kita klik individual. Nah, jadi ini kita sudah lihat. Jadi yang pertama ada 30 orang. Ini kita geser ke kanan kiri. Nah, ini siapa aja yang menjawab laki-laki, siapa yang menjawab perempuan, ini ketahuannya. Nah, baik. Setelah itu, kita ingin mengambil data mentahnya, karena biasanya Google Form itu kan menyajikan data matang, tapi kita harus mengambil juga data mentahnya. Nah, kita klik yang ini, Create Spreadsheet. Nah, jadi tombol hijau di sini fungsinya adalah untuk mengambil data mentahnya. Ini Create Spreadsheet. Nah, kita buat, nah, kita pilih yang Create New Spreadsheet, gitu ya. Kita buat data yang baru. Nah, dia akan menghubungkan otomatis kepada form Excel spreadsheet. Nah, tapi ini online ya. Jadi memang syaratnya sekali lagi kalian harus punya internet. Internet itu sekarang di atas segala-galanya daripada segala-galanya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya internet itu sekarang sesuatu yang paling dicari khususnya dalam pembelajaran. Nah, di sini sudah terkumpul jawaban mentahnya ya. Artinya ada 30 orang ya, karena kalau dilihat dari sini, nah ini variasi jawabannya. Nah, kita mau download file ini menjadi file Excel. Jadi kita langsung saja kita download.
Nah, ini kan banyak nih bentuknya ya, bentuk downloadnya banyak ya. Jadi ini kita pilih yang Microsoft Excel, download Microsoft Excel. Nah, kalau sudah terdownload, nah, nanti bisa dibuka dan tampilannya Microsoft Excel. Nah, sampai sini jelas apa terlalu cepat saya menjelaskan? Pelan-pelan lagi, Pak. Hah? Gimana? Udah kira-kira Pelan-pelan lagi. udah punya gambaran ya kalau mau survei gitu, kalau mau nyari data dari teman-teman, langkahnya seperti ini saja, sangat mudah. Nanti kalau mau mendengarkan penjelasan saya ulang, nanti ini saya upload di YouTube. Nanti kalian bisa nonton lagi. Karena ini menjadi salah satu apa ya? Menjadi salah satu, saya bilang sih kalau di penelitian saya dulu menjadi salah satu kompetensi, salah satu subkompetensi dari mahasiswa, studi skill, sebagai skill belajar ya. Karena kalau mahasiswa nggak bisa begini, dia akan sulit mencari data. Kalau sulit mencari data ya susah jadi mencari penelitian gitu. Tapi kalau dia sudah bisa melakukan hal ini sampai analisisnya, nah, maka itu sudah bisa menjadi. Nah, makanya itu namanya literasi juga bagian dari. Nah, ini sudah berbentuk formatnya Excel. Artinya ini sudah bisa kita olah sebagai apa namanya data mentah. Ya. Jadi kalau data ini kelihatan nggak Excel-nya? Apa kelihatannya masih Google Form? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Excel kelihatan ya? Baik. Nah, baik. Itu yang pertama yang hari ini saya perlu sampaikan. Artinya kita membuat form untuk di-convert menjadi Excel. Jadi kebalikan yang kemarin di video. Kemarin mulai dari data Excel menjadi data ini mentah ya. Menjadi data matang. Karena di sini juga bisa di Excel itu bisa kita melakukan sebuah analisis ya. Artinya kalau misalkan kita mau membuat angka yang otomatis, misalkan ini ada berapa orang nih, ini 30. Nah ini maka kita bisa membuat ini, dan kemudian fungsi-fungsi Excel yang ada di sini juga itu mungkin lebih banyak digunakan kepada akuntan ya, orang-orang yang menghitung rata-rata, menghitung mean, median, modusnya juga. Kalau kita ditanya untuk berapa rata-rata usia mahasiswa, kita juga bisa sebenarnya. Harusnya kalau misalkan kita mau tahu berapa rata-rata usia, maka di pilihan yang usia ini harusnya bukan rentangan, tapi udah aja usia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Misalkan kalian milih yang mana, nanti rata-ratanya bisa kita hitung. Sebenarnya nggak usah balik lagi ke Excel, tapi Google Form itu juga bisa. Tapi kalian sebagai mahasiswa yang belajar harus tahu ini dari mana asal usulnya gitu. Sehingga tidak, oh itu bisa ya. Oh ini sebenarnya begini loh. Ini bisa ngebagi basisnya sebenarnya dari Excel juga. Seperti itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembuatan ini tadi, pembuatan Google Form. Nah, oke, satu lagi, ini ada accepting respon ya, artinya ini untuk mengaktifasi kapan kita nerima dan kapan tidak. Kalau kita sudah cukup, misalkan kita butuh cuma 30 orang, ya udah kita tutup ininya. Tapi kalau masih membuka, kita buka ini. Biasanya itu untuk absensi seminar gitu. Cuma dibuka dari jam sekian sampai jam sekian, maka dibuka dan ditutup sesuai dengan jamnya. Tapi kalau kita buka terus sampai berminggu-minggu, maka ini jangan diklik. Nah, maka this form is no longer accepting responses. Maka hanya 30 orang ini yang saya tarik datanya. Ketika kalian klik lagi,
Coba aja kalian coba klik tadi link yang saya share di grup Zoom, itu tidak akan bisa lagi terakses karena pasti akan ada pengumuman bahwa yang membuat ini sudah tidak menerima lagi. Nah, ada pertanyaan mungkin ya, Pak, bagaimana jika kita kolaborasi kerjasama? Misalnya kita kelompok 3 orang itu diminta untuk bisa. Jadi di sini nanti harus diarahkan sebagai kontributor. Kita klik send lagi, maka kita tambahkan di sini. Di sini add kolaborator. Nah, jadi di sini ada form add kolaborator ya, artinya tambahkan orang yang mau membuat di sini siapa. Misalkan saya akan menambahkan seseorang di antara kalian, misalkan siapa gitu. Dan nanti ini saya ketik di sini beberapa orang dan udah nanti kalian akan menerima undangan untuk menjadi pembuat surveinya seperti itu. Nah, untuk yang pertama terkait ini saya kira cukup ya. Ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan? Sebelum kita masuk yang kedua. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan satu poin lagi, yaitu terkait sesuai dengan RPS kita, yaitu ada materi tentang bagaimana mencari rujukan yang berkualitas, ya, yaitu kita memanfaatkan Google Scholar. Ada yang anak-anakku sekalian sudah tahu Google Scholar itu apa? Karena di pertemuannya kayaknya ada tugas, jadi kalian ngumpulin artikel kayaknya. Ada yang tahu? Ada yang tahu Google biasa? Kalau Google Scholar mungkin susah ya. Kalau Google biasa mungkin kalian sudah tahu bahwa segala sesuatunya itu pasti saya cari di Google. Nah, apa bedanya? Kita coba share lagi. Nah, kalau Google biasa tampilannya seperti ini. Ketika kalian ingin mencari sesuatu, misalkan yang ilmiah ya, misalkan salah satu bahasa itu adalah Nahwu, misalkan Nahwu, misalkan pembelajaran Nahwu. Kita klik. Nah, ketika kita klik di Google biasa, ini pencarian Google biasa ya. Maka kita akan dihadapkan kepada banyak sekali pilihan. Tuh, di Gilib, repository, e-journal, e-prints. Jadi sebenarnya yang harus dilihat adalah jangan yang birunya, tapi yang atasnya ini. Dan yang ada kolom PDF-nya ini. Nah, ini campur ya. Semuanya masuk, entah web, entah blogspot, entah artikel, entah ensiklopedia bebas, banyak sekali. Tapi kalau kita fokus kepada Google Scholar, saya akan mencarinya bukan di Google biasa, tapi di Google Cendekia. Ini yang ini, Google Scholar. Caranya kalian masuk ke scholar.google.co.id atau bahasa Indonesianya Google Cendekia, bahasa Inggrisnya Google Scholar. Ya. Nah, kalian ketik pembelajaran Nahwu. Nanti, ini tampilannya sama apa beda sama yang tadi? Beda ya? Beda. Beda. Karena yang menjadikan beda adalah di sebelah kanan ini ada link
yang menyediakan langsung kepada artikel. Nah, artinya judulnya kan gimana cara nyari tulisan atau artikel berkualitas. Nah, kalau kita nyarinya di Google biasa, itu kita nanti diarahkan kepada hal-hal yang mungkin kurang gitu ya. Bukan kurang, saya bilang ya. Rujukannya mungkin bagus, mungkin di informasinya bagus, tapi sebagai syarat akademik itu harus merujuk kepada artikel yang baik gitu, artikel yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal. Nah, artikel-artikel yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal itu bisa dicari melalui Google Scholar. Contohnya, misalkan Anda ada tugas untuk pembelajaran Nahwu, ya. Nah, maka Anda masuk dulu ke Google Cendekia, tapi jangan ke Google biasa, tapi Google Cendekia atau scholar.google. Seperti itu. Nah, nanti silakan nanti masuk ke pembelajaran Nahwu. Nah, pilih. Nah, misalkan nih kita mau strategi kiai dalam mensukseskan pembelajaran Nahwu dan Sharaf di Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Kaliwates Jember. Nah, ini ada berapa warna tulisan di sini kalau dilihat? 3. Ada 3 ya. Ada biru, ada hijau, ada hitam. Nah, kemudian ada tanda-tanda kecil ini. Ada tanda bintang, tanda kutip, dirujuk 11 kali, artikel terkait, impor ke EndNote, ada ini. Ada lainnya. Nah, ada yang sudah paham apa fungsinya? Baik. Sebelum menjelaskan fungsinya, saya ingin ngeklik dulu salah satu. Misalkan kita sudah menemukan salah satu yang bagus. Ini biru ini judulnya. Dan yang hijau ini nama penulisnya. Nah, nama penulisnya. Dan ini nama jurnalnya. Tarbiyatuna, Kajian Pendidikan Islam 2019. E-jurnal. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini PDF, file PDF-nya. Nah, jadi kalau kalian klik ininya, itu merujuk ke jurnalnya. Tapi kalau kalian klik ininya, itu kalian langsung download filenya. Biasanya sih kalau saya masuk dulu ke jurnalnya. Saya masuk ke opening new tab. Nah, maka ini menjadi apa namanya? Lembar awal baru ya, artinya kita tahu siapa penulisnya, Imam Wahyono, dan ini abstraknya, dan kita bisa download file PDF-nya di sini. Nah, jadi langkah setelah kita menemukan, kita klik. Nah, setelah itu kita download saja PDF-nya ini, PDF. Nah, kita sudah mendapatkan full akses kepada artikelnya. Tampilan artikelnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Jadi, nah pertama begini, artinya kita sudah menemukan salah satu artikel atau tulisan yang berkualitas, dalam arti berkualitas secara ini ya, secara akademis ya. Kita mencarinya melalui apa tadi namanya? Google apa tadi? Google Scholar. Ya, Google Scholar. Kemudian kita carilah satunya. Nah, maka satu udah kita temukan dan ini sudah kita download, dan ini nanti disimpan di mana? Nah, nanti ini pertemuan kita minggu depan. Jadi minggu depan kita sudah mulai masuk ke sistem citasi Mendeley. Nah, saya langsung balik lagi ke sini. Nah, di sini fungsinya yang biru-biru ini adalah untuk mengutip. Misalkan kalian ingin menulis tulisan sebuah makalah ya. Ya, mengutipnya melalui ini. Diklik ini, nanti akan ada tulisan kutip gitu. Tinggal di copy paste aja. Yang mana? Misalkan yang atas gitu. Kalau mau artikel terkait, berarti nanti ini akan merujuk kepada tulisan-tulisan yang mirip dengan punya Wahyono ini. Coba kita klik ya, tulisan terkait. Nah, jadi ini ada
tulisannya dia gitu, tulisannya dia yang mirip-mirip gitu, atau yang sama dari jurnal yang sama, seperti itu. Nah, kalau kita klik namanya, misalkan I Wahyono ini, kita klik namanya ya. Nah, ini akan merujuk kepada profil, nah profil penelitian dia. Nah, ini dia, ini semua penelitian dia. Nah, semua dosen harusnya ada ininya gitu. Coba kita cari punya saya. Nah, udah ada. Nah, ini kalau diklik yang hijau ini semua judul penelitian yang pernah saya ini ya, maksudnya ada di Google Scholar ya, artinya bisa kalian rujuk nanti kalau perlu dibaca, dirujuk gitu. Kemudian ini kalau yang biru tadi merujuk kepada apanya tadi? Kepada artikelnya, artikel di mana dia dimuat. Kalau yang ini langsung kepada filenya, gitu ya, langsung kepada filenya. Kalau yang hijau ini merujuk kepada profilnya, profil si penelitinya. Maka di sini akan terlihat semua penelitian yang pernah saya tulis dan sudah dipublikasikan di jurnal dan tertangkap dengan Google Scholar. Misalkan kita klik salah satu ini penelitian yang paling lama ya, yang paling jadul sekali di UIN pernah terbit. Nah, dulu saya pernah menulis ini. Nah, di download. Nah, memang mungkin tampilan jurnal beda-beda ya. Ada yang langsung seperti ini, langsung ada juga yang bentuknya PDF seperti ini. Namun itu semua tidak masalah, yang penting ada file, ada ini apa namanya sih, ada icon untuk mendownloadnya gitu, download di PDF. Nah, jadi nanti ini bisa di-download. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencari artikel-artikel yang berkualitas. Setelah ini, kalau kalian lihat Olu itu ada tugas ya, ada tugas untuk mengumpulkan artikel berkualitas. Carilah 2 buah artikel dengan kriteria sebagai berikut. Artikel pertama merupakan artikel yang ada di Sinta 2. Artikel kedua merupakan artikel yang diterbitkan oleh dosen PBA UHAMKA. Nah, jadi ada 2 artikel nih yang harus kalian cari. Pertama, Sinta 2. Sinta itu apa sih, Pak? Waduh, ini juga susah saya menjelaskannya ya. Jadi semua artikel itu pasti ada di dalam jurnal. Nah, jurnal itu nggak semuanya terindeks Sinta. Sinta itu apa, Pak? Sinta itu adalah sistem untuk mendeteksi jurnal-jurnal yang berkualitas. Itu sistem punya Kemendikbud. Ya, jadi kalau jurnal udah ada di Sinta itu insya Allah udah bagus. Nah, cara nyarinya gimana? Tulis aja di sini Sinta. Ya, yang keluar nama orang. Sinta Ristek Dikti. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, Sinta 2. Kita cari yang jurnal ya. Nah, yang jurnal. Nah, ini kan ada Sinta 1, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, ini adalah ini saya kirim linknya ke itu ya. Saya kirim linknya ke sini, ke grup. Nah, ini yang jurnal pertama harus dari Sinta 2. Diklik jurnal Sinta 2, jurnal apa aja. Nah, ini semuanya banyak nih. Nah, kamu cari di sini yang bahasa Arab. Cari, klik. Nah, ini adalah jurnal-jurnal bahasa Arab yang udah ada di Sinta 2. Ada 3 nih. Arabiyatuna, Al-Bayan, sama Arabiyat. Jadi, semakin tinggi
S-nya itu semakin bagus gitu. Jadi kalau S-nya S6 itu saya nggak bilang nggak bagus, itu ya mungkin kurang bagus gitu. Artinya dari mekanisme tulisannya, kualitas substansi tulisannya mungkin masih kurang. Nah, jadi kalian nanti bisa ngambil dari sini. Nah, diklik nih salah satunya, klik. Nah, ini ada tuh pembelajaran bahasa Arab dengan pemanfaatan teknologi misalkan. Diklik satu nih, open link ini. Nah, nanti dia langsung masuk ke ini, langsung masuk ke jurnalnya dia. Nah, ini download satu, nah udah, tugas kalian selesai. Nah, itu yang pertama ya, harus nyari dari Sinta 2. Nah, yang kedua, harus nyari tulisan dosen bahasa Arab atau dosen FAI, dosen-dosen kita. Nah, pertama kalian yang harus nyari dari namanya gitu. Misalkan kayak nama saya tadi, dicari di Google Scholar ketemu, nah itu salah satunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa nanti dikumpulkan 2 artikel. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan hari ini, anak-anakku sekalian. Ada 2 poin. Pertama tentang pemanfaatan Google Form untuk menjaring data dan mengkonversinya ke dalam spreadsheet dan Microsoft Excel. Yang kedua, bagaimana kita tulisan-tulisan berkualitas di Google Scholar. Sampai sini adakah pertanyaan? Dan adakah hal-hal yang bisa kita diskusikan? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk jurnal itu dia hanya bahasa Inggris atau kita bisa cari yang bahasa Indonesia ya? Baik. Untuk jurnal kalau di Indonesia itu rata-rata bahasa Indonesia, tapi abstraknya bahasa Inggris. Nah, jadi jurnal itu ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Nah, kalau jurnal internasional itu udah pasti pakai bahasa Inggris, meskipun kajiannya bahasa Arab. Nah, kalau jurnal nasional yang ada di Sinta, yang ada di Sinta 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, itu biasanya abstraknya aja yang bahasa Inggris, tapi pembahasannya bahasa Indonesia. Nah, kalau mau nyari jurnal bahasa Arab, itu cari aja jurnal-jurnal yang memang jurnal bahasa Arab. Itu biasanya abstraknya bahasa Arab. Itu pun hanya abstrak, jadi nggak semuanya. Jadi macam-macam, ada jurnal bahasa, jurnal internasional dan jurnal nasional. Nah, jurnal internasional itu pasti full pakai bahasa Inggris. Seperti itu, Bobi ya. Jadi yang kalian cari itu ya jurnal nasional aja, sesuai dengan yang diminta gitu. Jadi yaitu tadi aja yang ada di Sinta 2 dan salah satu yang ditulis oleh dosen bahasa Arab atau dosen FAI, dosen yang ngajar kalian. Kan kalian diajar oleh banyak dosen ya. Ada siapa yang ngajar? Ada Bu Dekan, ada ada siapa? Sebutkan dosen kalian selain saya. Banyak ya. Yang ingat. Ibu apa? Siapa? Pak Doni. Tiduran. Masuk kuliah tapi tiduran. Kuliah. Pas dulu tiduran. Kuliah online sirik aja. Berarti itu belum di mute ya, kedengeran loh. Nah, aja mau tidur. Marah-marah Rati Pak. Iya, tidak apa-apa. Ya namanya juga kuliah online, jadi tidak apa-apa. Baik, itu ya artinya kalian nanti silakan dicari di internet ya, dan silakan dikumpulkan di Olu. Tidur. Gitu Bobby ya. Ya, silakan ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Dini. Nanti itu pengumpulannya itu ke Olu itu ke linknya atau PDF yang kita downloadnya, Pak? PDF yang di-download. Itu kan ada dua ya. Nah, PDF yang di-downloadnya, bukan capture atau bukan screen share jurnalnya, tapi PDF yang di-downloadnya. Gitu ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak, saya ingin bertanya. Silakan Regina. Itu tadi yang Bapak maksud pemaparan itu, masuk abstrak itu maksudnya apa ya, Pak? Oke, abstrak ya. Saya balik lagi share screen ya. Saya share screen lagi ke sini. Nah, dalam sebuah artikel itu pasti ada abstrak.
Nah, ini punya saya aja nih, karena yang lagi nongol punya saya. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu kayak kesimpulan, tapi di awal. Jadi orang kalau mau baca sebuah tulisan, itu pasti kan judulnya pertama yang dilihat ya. Kalau kalian sering baca Detik kan pasti kan, pasti ada aplikasi berita di HP-nya masing-masing kan, ya kan? Entah berita apa gitu kan, pasti nanti muncul di awal tuh judul. Nah, judul itu pendek. Nah, kalau kalian mau lebih dalam mengetahuinya, maka harus membaca abstraknya. Di dalam abstrak ini itu isinya pasti ada ini ya, ada apa yang dibahas gitu, bagaimana datanya didapat dan bagaimana hasilnya. Ada 3 hal itu aja di dalam abstrak. Kalau saya waktu itu karena jurnalnya jurnal internasional ya, sekarang ini udah jadi jurnal internasional ini. Dulu mah masih jurnal biasa aja waktu saya nerbitin di sini tahun 2014. Sekarang udah tembus ke Scopus ya. Jadi apa namanya, tulisan saya secara ini udah masuk ke Scopus gitu sebenarnya. Nah, itu begitu ya. Abstrak itu merupakan sebuah kesimpulan tapi dia di awal. Terdiri dari bagaimana datanya diambil, bagaimana penelitian yang dilakukan, dan bagaimana hasilnya. Itu. Gitu ya. Tadi siapa yang bertanya, saya lupa. Oh, baik, Pak. Syukron, Pak. Ya, Afwan. Ya, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya pesan buat teman-teman mungkin yang belum ada laptop, itu bisa dicari juga lewat HP. Jadi kalau lewat smartphone itu sama aja kayak tadi yang saya lakukan gitu. Lewat Google Scholar nyari tulisannya, kemudian download sama aja gitu. Artinya tidak ada halangan kalau memang susah menggunakan laptop. Nah, saya sampaikan pertemuan minggu depan ini berkaitan dengan hari ini. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke Mendeley. Saya akan berbasis dengan apa yang Anda kumpulkan di tugas itu. Jadi jangan lupa nanti tugas yang 2 artikel itu disimpan ya, disimpan dengan baik. Kita akan praktekkan minggu depan untuk memasukkannya ke Mendeley dan kita akan merujuknya ke dalam sebuah tulisan di Microsoft Word. Kurang lebih itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan ini. Ini saya rekam, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung aja masuk ke YouTube saya. Ketik aja nama saya di YouTube, nanti itu channel saya cuma itu aja, cuma 1. Saya perlu menyampaikan satu hal bahwa kita akan UAS tanggal 1 Februari. Jadi kita secara waktu masih punya waktu 3 minggu untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Saya kira tatap muka kita tinggal 2 kali lagi, minggu depan dan minggu depannya. Jadi untuk kelas A dan kelas B ya. Untuk kelas B nanti hari Kamis kita ketemu. Untuk kelas A saya kira setiap kegiatan yang ada di OLU saya harapkan diikuti meskipun sifatnya hanya instruksi ya. Ikuti dan praktekkan, ikuti praktekkan, dan enggak semuanya juga tugas baru hari ini lagi. Dan memang mata kuliah ini dititik beratkan untuk keterampilan kalian dalam skill studi aja sebenarnya. Bagaimana membuat seperti tadi Google Form, bagaimana membuat makalah, bagaimana bikin PowerPoint, bagaimana mencari artikel, bagaimana mengutip, bagaimana nanti masukin ke Mendeley, itu aja sebenarnya. Artinya itu adalah sebuah studi skill yang nanti akan kalian gunakan sepanjang jalan kalian di UHAMKA ini sampai lulus. Itu. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak sekalian harus tetap semangat dalam mencari ilmu di masa pandemi seperti ini. Karena memang sangat luas sekarang, apapun bisa kita dapatkan. Jadi anak-anakku sekalian, UAS sebentar lagi, mohon nanti disiapkan segala macamnya dari sisi akademik maupun non akademik ya. Karena edaran juga sudah di-share ya. Sudah di-share belum sama sekretariat? Kalian sudah menerima edaran belum? Edaran UAS? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak.
Makanya saya share di grup PBA 2020 karena saya kira sudah ada grup lagi di sekretariat. Nah, jadi itu perlu diperhatikan gitu anak-anakku sekalian, jangan sampai nanti sudah mepet ke hari H mau UAS, ada beberapa persyaratan yang tidak ada, khususnya syarat akademik gitu, karena kehadiran itu harus 75%. Sementara saya lihat sih di absensi kalian semuanya insya Allah aman ya, karena kehadiran kita kan campuran, ada yang hadir Zoom, ada yang tugas, dan ada juga yang memang sudah keluar dari awal. Nah, itu sudah saya tandai dan tidak, insya Allah tidak ada yang bermasalah. Baik, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini untuk kuliah literasi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa nanti kalau yang kurang paham bisa bertanya langsung melalui saya, melalui chat WA, atau bisa melihat lagi penjelasan video di YouTube. Dan bisa melihat YouTube yang lain gitu, agar lebih memperjelas dan menambah wawasan kita. Baik, kalau tidak ada, nakhtatim darsana al-yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala husni istima'ikum wa naltaqi bikum insyaallah maratan ukhra fil usbu'il muqbil. Kita bertemu lagi di hari Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Syukran, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak. Silakan nih, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.